Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Perjanjian Iblis Gwastonggo. Cerita ini ditulis oleh Hari Wijaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perjanjian Iblis Gwastonggo. Ia tahu betapa pelik masalah yang menimpa temannya, sehingga ia memutuskan untuk berbaik hati mengajaknya sejenak berjalan-jalan keluar mencari makanan. Mengingat suasana rumah Leo yang sepi dan tak terurus, kemungkinan tidak ada makanan di sana. Sebuah restoran makanan cepat saji menjadi tujuan mereka. Nanda menyisihkan hampir sebagian waktunya untuk menemani Leo saat ini. Sesekali menghiburnya, tapi itu sama sekali tidak membantu. Bahkan setelah selesai makan, Nanda mengajaknya pergi ke tempat lain. Akan tetapi dengan tegas Leo menolak. Alhasil Nanda mengantar Leo kembali ke rumahnya. "Leo, baik-baik sendirian di rumah ya. Kalau ada apa-apa kabarin gue." Leo hanya mengangguk, kemudian membuka pintu mobil dan keluar. Sebenarnya sangat berat Nanda membiarkan temannya itu keluar dari mobil dan masuk ke rumahnya. Sendirian dengan suasana hati yang pedih, itu pasti butuh seseorang di sampingnya. Tapi mau bagaimana lagi, Nanda pun punya kesibukan. Ia hanya bisa berdoa yang terbaik, berharap Leo baik-baik saja sendirian. Setelah masuk kembali ke rumahnya, suasana suram dan gelap kembali menyambutnya. Leo menyalakan lampu, membuat rumahnya terang dan memperjelas debu-debu kotor yang menempel di dinding dengan segala furnitur rumahnya. Ia berjalan menuju kamar masuk untuk mengistirahatkan dirinya. Tapi betapa kagetnya saat ia sampai di dalam kamar, bertumpuk-tumpuk uang pecahan 100.000 rupiah tergeletak begitu saja di atas kasurnya. Leo segera mendekat. Ia mengambil selembar uang itu, mengecek keaslian uangnya dengan temaram lampu kamar. Dan benar saja, uang itu asli. Cap airnya terlihat. Dirinya begitu syok melihat begitu banyak uang di atas kasurnya. Yang saking banyaknya uang itu menggunung dan sampai berjatuhan ke lantai. Ia bingung sekaligus senang, berharap ini kenyataan. Berkali-kali ia menyadarkan dirinya sendiri, tapi tetap tidak bisa. Nyatanya memang semua ini bukanlah mimpi. Uang-uang ini adalah nyata miliknya. Uang ini datang begitu saja di hadapannya. "Nikmati uangmu, Leo. Sekarang kamu adalah orang paling kaya di sini." Tiba-tiba suara misterius terdengar di dalam kamarnya. Leo mendongakkan kepalanya ke atas, lalu melihat sekitar kamar. Sosok itu tak terlihat, tapi aura dan energinya bisa Leo rasakan. Sosok itu berada di kamarnya saat ini. Leo yang sudah kegirangan lalu berlutut di lantai sambil memegang uang-uang itu. Terima kasih. Singkat cerita, semenjak itu Leo mulai menata kembali hidupnya. Hutang-hutang ia lunasi. Ia sumpal mulut para penagih hutang dengan uang-uang miliknya, sehingga mereka tidak lagi datang ke rumahnya. Ia juga memanggil para tukang untuk merapikan dan membersihkan kembali rumahnya yang tidak terurus. Setiap malam Jumat, uang-uang itu kembali berdatangan sehingga Leo tidak perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Setiap minggu, jin-jin itu terus mengirimnya uang, terus menambah kekayaan yang ia miliki. Berbagai barang-barang mahal ia beli, mobil-mobil mewah ia koleksi di garasinya. Dengan bantuan setan, perlahan Leo memperbaiki kehidupannya yang sempat kacau.
Tapi tanpa disadari sebuah bahaya tak terlihat mengancamnya dari kejauhan. Uang dan harta menutup mata Leo, membuatnya tidak sadar akan bahaya yang mengintainya. Ingat selalu kewajibanmu, Leo. Semenjak dirinya dipenuhi gelimang harta dan uang, Leo seakan lupa dengan kesedihan ditinggal sang anak. Dirinya lebih sibuk mengurus uang dan segala kekayaan yang ia miliki sekarang. Segalanya bisa ia miliki, nikmatnya dunia membutakan dirinya. Uang-uang itu datang dengan sendirinya tanpa ia bekerja dan berusaha. Setiap hari pekerjaannya sekedar mondar-mandir di kawasan kota, mengunjungi tempat satu ke tempat lain dengan mobil mewahnya, mengunjungi berbagai klub setiap malam, dan berkencan dengan berbagai wanita yang ia temui. Dunia miliknya sekarang, hidupnya berubah 360 derajat. Leo saat ini berbeda dengan sebelumnya. Ia bukan lagi laki-laki malang yang hidup dalam kesendirian. Kini seluruh dunia menyambutnya. Malam itu cahaya bulan terang benderang, bersamaan dengan kelap-kelip lampu kota yang menyala menghias cakrawala. Warna-warni cahayanya menyilaukan mata siapapun. Gedung-gedung yang tinggi dan megah bercahaya di tengah malam. Dan kendaraan memenuhi badan jalan. Suara klakson sesekali terdengar saling bersahutan. Seperti malam-malam biasanya, Leo mengunjungi salah satu klub malam yang menjadi favoritnya. Ia duduk dengan nyaman di sebuah sofa yang empuk, seorang diri, dan hanya ditemani secangkir minuman keras lengkap dengan botolnya. Matanya melihat ke sekumpulan anak muda yang tengah asik terbuai dengan pesta dan kemeriahan malam. Sesekali ia teguk gelas minuman di tangannya. Cahaya penuh warna dari lampu pesta menerpa wajahnya, yang sinarnya berkedip-kedip mengikuti irama musik yang diputar keras memenuhi seisi ruangan. Seorang wanita cantik datang mendatanginya dengan pakaian berwarna merah ketat yang dengan jelas memperlihatkan bentuk tubuhnya yang indah. Rambutnya yang halus dan wajahnya yang dirias sedemikian cantik. Wanita itu bernama Nessa, 3 tahun lebih muda dari Leo yang kini sudah hampir menginjak usia 28 tahun. Leo, kamu gak kebanyakan minum? Enggak. Mau pulang? Aku duluan ya. Nanti lain waktu kita main lagi. Hati-hati ya, udah malam banget. Gak apa-apa, kamu pulang, ada barengan kan? Aku pergi. Leo pamit untuk terakhir kalinya, lalu mulai berjalan meninggalkan Nessa sendiri di sofa itu. Leo yang mulai bosan dengan klub malam itu berjalan keluar dengan wajah malas. Kakinya melangkah melewati koridor yang mengarah ke pintu keluar. Setelah melewati pintu besi, dirinya pun sampai di luar yang menghadap langsung ke lahan parkir, tempat di mana mobilnya terparkir. Suasana parkiran sangat sepi malam itu. Cahaya lampu tidak cukup terang untuk menyinari tiap sudut parkiran. Dan samar-samar, suara musik dari dalam klub masih terdengar. Leo membuka kunci mobil otomatisnya sehingga menimbulkan suara yang khas. Ia memegang gagang pintu dan hendak masuk ke dalam mobil. Leo. Tiba-tiba terdengar suara lirih memanggilnya dari belakang. Suaranya amat halus dan samar. Leo menoleh tapi tidak ada siapapun di sana. Halo. Ia memastikan tapi tidak ada orang. Tapi suasana parkiran benar-benar sepi saat itu. Ia pun mengabaikannya dan buru-buru masuk ke dalam mobil, bersandar di jok mobil yang nyaman dan hawa sejuk dari AC. Saat melihat ke depan, ia merasa ada yang aneh dengan kaca depan mobilnya. Seperti ada beberapa helai rambut perempuan yang cukup panjang jatuh dari atas mobilnya, sehingga menghalangi pandangannya ke depan. Leo yang merasa aneh lalu menyalakan wiper mobil untuk menyingkirkan benda mirip rambut itu. Wiper mobil pun mulai bergerak di kaca depan mobilnya. Benda tipis itu bergeser ke kanan dan ke kiri untuk membersihkan kaca depan. Bukannya hilang, rambut-rambut misterius itu justru bertambah banyak dan menggulung-gulung wiper mobil. Saking banyaknya rambut itu bahkan membuat wiper mobilnya macet. Melihat itu, Leo buru-buru turun dari mobil untuk melihat apa yang terjadi. Begitu ia turun dan mengecek langsung,
Tiba-tiba rambut itu sudah menghilang, tidak ada rambut sama sekali dan wiper mobil bergerak normal di kaca depan. Ia mengusap-usap kaca depan mobil untuk memastikan, tapi tetap saja sama sekali tidak ada rambut di sana. Leo yang merasa semakin aneh kembali masuk ke dalam mobilnya. Ia buru-buru menyalakan mobil, lampu depannya menyala, menyinari sisi parkiran yang gelap. Suara mesinnya mulai terdengar. Leo lalu menginjak pedal gas dan mulai bergegas pergi meninggalkan parkiran klub malam itu. Jalan-jalan perkotaan sangat sepi saat itu, hanya beberapa mobil dan motor yang lewat. Sesekali masih terlihat pedagang makanan dan sembilan malam yang berjualan di trotoar. Sirine mobil polisi juga terdengar mengisi malam dengan berpatroli keliling kota. Dengan wajah sedikit mengantuk, Leo berusaha fokus dan menatap jalan ke depan. Karena jalanan yang kosong, ia bisa dengan bebas melaju dengan kecepatan tinggi, bahkan lampu merah pun ia terobos. Di dalam kantuknya itu mendadak mobilnya mengeluarkan bau tak sedap. Awalnya bau itu tercium tipis-tipis. Leo segera mengatasinya dengan sebuah pengharum ruangan dengan wangi jeruk lemon. Tapi bukannya hilang, bau itu semakin terasa kuat. Sampai akhirnya Leo bisa mencium jelas bau apa itu. Bau busuk, itulah yang sedang ia cium di dalam mobilnya saat ini. Untuk menghilangkan bau itu, Leo membuka kaca jendela depan, membiarkan angin membawa masuk udara malam dan berharap mengusir bau busuk itu. Leo. Suara panggilan itu kembali terdengar. Seluruh tubuh Leo mulai merinding. Batin Leo yang memang sudah peka mulai merasakan satu energi asing yang masuk ke dalam mobilnya. Tapi ini bukanlah energi yang ia kenal. Jantung Leo mulai berdegup kencang. Ia sadar ada sesuatu yang datang ke mobilnya. Sesuatu yang asing. Aku di sini, Leo. Siapa kamu? Di samping itu, ia juga semakin mempercepat laju mobilnya. Ingin rasanya buru-buru sampai di rumah dan keluar dari mobil ini, menjauh dari sosok yang tidak ia kenal ini. Bau busuk itu masih tercium jelas, angin dari luar dan pengharum ruangan tidak bisa mengusirnya. Sampai puncaknya ketika mobilnya melewati salah satu tikungan. Bagian belakang mobilnya terkena cahaya dari lampu jalan, sehingga Leo bisa melihat dengan jelas ke bagian belakang mobil. Saat ia melihat ke belakang melalui spion tengah, ia kaget bukan main. Sesosok pocong dengan wajah hitam dan penuh luka bakar sedang duduk manis di kursi penumpang. Mata pocong itu melotot menatapnya dan lidahnya menjulur penuh liur yang menjijikan. Karena kaget, tak sengaja Leo membanting setir ke kanan sebelum mobilnya menghantam trotoar. Ia lebih dulu menginjak rem sehingga mobil itu berhenti mendadak. Ban mobil yang beradu dengan aspal menghasilkan bunyi yang cukup nyaring dan menyita perhatian beberapa orang yang sedang menghabiskan malamnya di warung. Nafas Leo terengah-engah, wajahnya penuh keringat. Ia bersandar sambil menenangkan dirinya. Tiba-tiba sesuatu mengetuk kaca jendela mobilnya. Lagi-lagi Leo kaget sampai dirinya hampir melompat. Tapi ternyata itu adalah salah satu warga yang kebetulan ada di dekatnya. Menyadari bahwa itu manusia, Leo segera membuka kaca jendelanya. Kenapa mas, hampir aja nabrak, ngantuk? Enggak apa-apa kok pak, cuma oleng aja dikit. Keluar dulu mas, ngopi dulu sini biar nggak ngantuk. Makasih pak, saya mau langsung pulang aja. Nggak mabuk kan? Tanya pria tua itu. Leo menggelengkan kepala. Setelah itu ia kembali memacu kendaraannya. Sosok pocong mengerikan itu sudah menghilang. Tapi samar-samar bau busuk itu masih tercium. Leo pun kembali melaju di tengah jalanan yang sepi malam itu, sambil merasakan bahwa sosok itu kemungkinan masih berada di mobilnya. Beruntung setelah itu Leo bisa pulang ke rumahnya dengan selamat tanpa ada gangguan lagi dari makhluk halus itu. Mungkinkah itu makhluk dari gua Stonggo? Setelah sekian banyak malam ia habiskan di klub, perlahan Leo mulai bosan dengan kehidupan malamnya. Tak ada hal yang menarik lagi, ia menginginkan sesuatu yang baru. Ia sudah tidak pernah lagi datang ke klub itu. Leo menghabiskan uang dengan cara lain, berlibur ke tempat favorit,
makan makanan enak, dan membeli barang-barang untuk menyenangkan dirinya sendiri. Selain itu juga ia memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Nessa, wanita cantik yang sudah didekatinya selama berminggu-minggu itu. Kini akhirnya resmi menjadi pacarnya. Semenjak keduanya berpacaran, Leo dan Nessa tinggal dalam satu rumah. Hari-hari Leo pun kian hidup, ia tidak perlu lagi pergi keluar untuk mencari teman. Kini dirinya bukan lagi pria kaya kesepian, sekarang setiap bangun tidur ia selalu melihat Nessa di sampingnya. Seperti di pagi hari ini, sekitar pukul 7 pagi, Leo telah rapi memakai jaket dan celana panjangnya. Rambutnya disisir ke belakang, sementara di ranjangnya Nessa masih terlelap dengan selimut hangat dan tebal. Leo mengambil dompet, tas dan kunci mobilnya, semua ia simpan di dalam saku celana dan jaket. Setelah memastikan semuanya sudah siap, Leo berjalan mendekati Nessa yang masih tidur. Hei Nessa. Apa? Aku mau ketemu Nanda di luar. Kamu aku tinggal ya, nanti siang aku pulang. Ya udah sana, tapi pulangnya beli makan ya. Iya. Leo lalu berjalan meninggalkan Nessa. Ia tutup pintu kamar, sementara di ranjang Nessa menarik selimutnya dan lanjut tidur sampai siang hari. Samar-samar ia bisa mendengar suara mobil Leo yang menyala, kemudian berjalan menjauh, menandakan sang pacar mulai berjalan pergi. Singkat cerita, hari sudah hampir siang, cuaca semakin terik di luar sana. Hawa pun semakin panas, sinar mentari masuk melalui ventilasi dan jendela yang sedikit terbuka. Menyinari kamar Leo, kemilauannya terpantul di cermin yang terpasang di lemari kayu berkualitas tinggi yang dibelinya dengan harga mahal. Sementara di ranjang Nessa masih terlelap, spray kasur dan selimut dibuat berantakan olehnya yang sering berubah-ubah posisi tidur. Ia abaikan cuaca yang kian panas dan hari yang semakin siang di luar sana. Nessa hanya ingin tertidur seharian ini setelah melewati malam panjang yang melelahkan. Silau cahaya mentari menerpa wajahnya sehingga Nessa segera merubah posisi tidurnya. Kini ia berbaring ke arah kanan menghadap ke pintu kamar, tangannya memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. Ia mendekatkan badannya dan semakin memeluk seseorang yang berbaring di sampingnya. Udah siang Leo, mau bangun males banget ya. Ia meraba-raba tubuh seseorang yang berbaring di sampingnya. Setelah beberapa menit memeluk orang itu, Nessa baru menyadari sesuatu yang cukup aneh. Leo sudah pergi sejak pagi tadi, belum ada tanda-tanda kepulangannya. Nessa sendirian di rumah, lantas siapa yang tidur di sampingnya? Siapa sosok yang dipeluk Nessa? Leo? Iya, dipanggil kok nggak jawab. Nessa lalu membuka matanya dan melihat sosok yang sedang ia peluk. Ia menjerit sekuat mungkin, kemudian dirinya melompat ke lantai. Kakinya sampai membentur keramik dengan keras hingga sakit. Nessa terus menjerit sambil bersembunyi di samping lemari. Ia kaget bukan main ketika menyadari bahwa bukan Leo yang sedang ia peluk, melainkan sosok pocong dengan kain kafan kotor penuh tanah merah. Wajah kosong terbakar, matanya melotot dan lidahnya menjulur. Terdapat lubang-lubang kecil yang mengeluarkan lendir bau di wajah pocong tersebut. Nessa, ayo peluk aku lagi Nessa. Pergi. Bukannya pergi, makhluk itu justru tertawa puas melihat Nessa ketakutan. Sementara wanita cantik itu hanya bisa menangis, menjerit sambil meringkuk ketakutan di samping lemari. Ranjang tempat tidurnya berguncang-guncang dengan sendirinya. Pocong itu sedang menggeliat tak karuan di atas ranjangnya. Selama beberapa saat, Nessa harus bertahan di situasi mengerikan itu, berharap Leo segera pulang menyelamatkannya. Sekitar pukul 1 siang, suara mobil Leo terdengar. Ia memasukkan mobilnya ke garasi, kemudian keluar dari mobil dengan membawa sebuah bungkusan berisi makanan untuk Nessa dan dirinya. Sebelum masuk, tak lupa ia terlebih dahulu menutup rolling door garasinya. Baru setelah itu ia bergegas ke dalam rumah melalui pintu kecil yang menghubungkan ruang tamu dengan garasi. Aku pulang. Leo, akhirnya kamu pulang juga ya, kata Nessa yang sudah duduk manis di sofa. Wajahnya sudah cantik merona.
Dirinya sedemikian rupa, rambutnya rapi dan indah. Sebuah gaun berwarna ungu tua melapisi tubuhnya yang indah dengan tatapan menggoda. Ya, sepasang pacar yang baru pulang. Kamu mau kemana kondangan begitu? Aku nunggu kamu, Leo. Kamu capek? Kamu mau aku pijit? Boleh deh, sebentar aja, habis itu kita makan ya. Kamu lapar kan? Laki-laki itu lalu berjalan ke salah satu sofa panjang di ruang tamunya yang merebahkan badannya dengan posisi tengkurap. Wajahnya yang diarahkan ke samping beristirahat setelah beberapa jam duduk mengemudikan mobilnya. Ia biarkan Nessa memijat punggungnya sementara Leo memejamkan matanya. Selama beberapa menit Leo bisa menikmati pijatan-pijatan Nessa yang lembut. Merasakan kulit tangannya yang halus yang sering ia genggam setiap saat. Dari punggung sampai kaki semuanya tidak luput dari tangan Nessa. Tanganmu kok dingin ya, Nes? Pelan-pelan pijatan Nessa mulai mengeras. Leo masih bisa memakluminya, tapi beberapa menit kemudian pijatan Nessa mulai terasa kasar. Sehingga Leo sedikit merasakan tiap kali Nessa memijat tubuhnya. Nes, pelan-pelan dong. Bukannya makin pelan, Nessa justru semakin keras. Leo semakin merasakan sakit di tubuhnya. Berkali-kali ia katakan pada Nessa untuk memelankan pijatannya, tapi wanita itu sama sekali tidak menggubrisnya. Leo perlahan mulai kesal. Udah deh, kaki aja. Mendengar itu Nessa menurut dan hanya memijat bagian betis kaki Leo saja. Akan tetapi pijatannya semakin keras dan semakin keras. Bahkan kini bukan memijat, Nessa justru mencakar kaki Leo hingga Leo mengerang kesakitan dan menarik kakinya. Akan tetapi kakinya seakan tidak bisa lepas dari tangan Nessa. Sampai akhirnya Leo kesal dan membuka mata. Kamu ini gimana sih kalau... Belum sempat Leo menyelesaikan ucapannya, dirinya dibuat kaget dengan apa yang ia lihat. Ternyata bukan Nessa yang selama ini memijatnya, melainkan sosok kuntilanak berwajah pucat. Dengan area sekitar matanya berwarna hitam dan rambut panjang yang gimbal terlihat mekar berantakan. Kuntilanak itu sedang menggigiti kaki Leo dengan giginya yang runcing dan tajam. Leo berteriak sekeras mungkin dan menarik kakinya dari gigitan si kuntilanak. Setelah berhasil lepas dari gigitan makhluk itu, Leo buru-buru berdiri. Ia rasakan sakit di kakinya. Kuntilanak itu menatap Leo dengan pupil mata kecil dan memerah. Mulutnya menyeringai memamerkan gigi-giginya yang tajam serta hitam. Leo yang agak pincang berlari menuju kamar. Sini mas, aku pijat lagi. Tawa kuntilanak itu begitu nyaring dan memekik telinga. Leo masuk ke dalam kamar. Di dalam kamarnya ia justru mendapati Nessa tengah terkulai lemas di lantai, tak sadarkan diri dengan wajah yang pucat. Kasurnya sudah tak karuan, spray dan selimutnya berantakan. Nessa! Teriak Leo yang panik. Segera ia angkat tubuh Nessa dan membaringkannya di atas kasur. Apa ini? Kenapa jadi begini? Malam yang sunyi di sebuah komplek perumahan. Semua penduduknya sudah masuk ke dalam rumah masing-masing. Mobil-mobil terparkir di garasinya. Beberapa masih ada di pinggir jalan yang masih basah setelah diguyur hujan sore tadi. Tetes demi tetes air yang tersisa di dedaunan pohon yang jatuh ke tanah. Pantulan lampu jalan berkilauan di air-air yang menggenang di ceruk jalanan. Sedangkan langit yang masih berawan sehingga rembulan dan gemintang malam masih bersembunyi di baliknya. Di dalam rumahnya, Leo duduk sendiri, berhadapan dengan televisi yang menyala menyiarkan acara olahraga. Dengan santai ia menyandarkan dirinya di sofa. Kedua kakinya ia luruskan dengan naik ke atas meja kecil. Tangan kirinya memegang sekaleng minuman dan tangan kanannya memegang remote. Walau terlihat sedang menonton televisi, nyatanya tidak demikian. Dalam hatinya Leo was-was. Ditambah Nessa belum pulang setelah pagi dari rumah sejak sore tadi. Teleponnya sulit dihubungi. Untuk membuat suasana lebih ramai, Leo memutuskan untuk menyalakan televisi dan membesarkan suara. Hingga tak lama Nessa yang menelpon duluan. Mendengar dering suara teleponnya, Leo segera mengambil handphonenya di meja. Segera ia angkat telepon itu. Halo Nes. Halo Leo. Aku ada di apartemen temanku. Kamu mau pulang kapan? Mau dijemput? Aku gak mau pulang Leo, jujur aku masih takut. Kamu urus dulu deh rumah kamu itu.
Panggil paranormal kek atau apa buat usir hantu-hantu itu? Ada siapa sih di apartemen? Ada Nindi sama Elis. Aku aman kok di sini. Kamu nggak perlu khawatir. Oke deh. Besok pagi aku ke sana ya. Iya. Setelah itu percakapan mereka pun selesai. Leo segera menutup teleponnya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah saatnya ia beranjak dari kasur dan terlelap dalam sunyinya malam. Televisi ia matikan, semua bekas makanan dan minuman ia bereskan dari meja kecil. Setelah itu dirinya meninggalkan ruang tengah dan berjalan masuk ke dalam kamar. Leo mematikan lampu ruang depan, lalu masuk ke dalam kamar. Saat hendak menutup pintu kamarnya, ia melihat ada seseorang yang sedang duduk di sofanya di tengah kegelapan. Karena gelap, ia tidak bisa melihat jelas siapa yang duduk di sana. Hanya nampak sebuah siluet, padahal Leo hanya sendiri di rumahnya ini. Perasaannya sudah tidak enak, tapi ia juga penasaran dengan sosok itu. Akhirnya tangan Leo meraih tombol lampu. Dengan jantung berdebar, ia mencoba menyalakan lampu. Oke, hitungan ketiga nyalain lampu. Mulutnya komat kamit sesaat menghitung sampai 3. Saat sudah masuk hitungan ketiga, tombol lampu ia tekan. Lampu menyala, mata Leo dengan jelas menangkap sosok yang tengah duduk di sofanya. Sesosok pocong dengan lidah menjulur yang pernah ia temui sebelumnya. Ketika lampu dinyalakan, kepala pocong itu bergerak menoleh ke arahnya dengan mata melotot. Seketika Leo langsung membanting pintu kamarnya hingga tertutup rapat. Tak lupa ia kunci pintu. Kemudian ia buru-buru naik ke kasur, menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Mau tak mau ia harus tidur saat itu juga. Matanya terpejam dan berharap akan terbuka kembali ketika pagi tiba. Sementara itu di apartemen, Nessa tengah bersantai bersama kedua orang temannya di kamar apartemen dengan ranjang yang cukup luas. Sambil memakan cemilan yang tersedia di sana, mereka bertiga saling membicarakan banyak hal sebelum tidur. Masing-masing wajah mereka memakai masker tidur berwarna putih dan tipis. Di tengah suasana menyenangkan itu, handphone Nessa berbunyi. Mendengar suara deringnya yang cukup keras, Nessa turun dari kasur, meninggalkan ketiga temannya dan bergerak ke meja kecil yang ada di samping lemari kamarnya. Saat ia menyalakan layar, tampak Leo yang menelponnya. Siapa, Nes? Leo? Ya ampun, cowok lu ribet dah. Telepon mulu. Gak tahu nih. Nessa langsung mengangkat telepon. Handphone itu ia tempelkan ke telinga, menunggu ada sapaan khas dari Leo di seberang sana. Halo Leo. Akan tetapi tidak ada jawaban. Samar-samar Nessa hanya mendengar suara nafas dari telepon itu. Leo. Neng kok gak pulang? Peluk saya lagi dong. Tiba-tiba suara yang serak dan berat terdengar berbicara dari telepon dengan nada menggoda Nessa. Wanita itu hafal betul suara itu. Itu adalah suara sosok pocong yang pernah mengganggunya di kamar rumah Leo. Sadar kalau bukan manusia yang menelponnya, Nessa langsung melempar handphonenya ke meja. Ia berteriak sekuat mungkin dan langsung lompat ke kasur, membuat teman-temannya kaget. Lu kenapa sih? Tanya Nindi. Elis pun sama bingungnya melihat tingkah Nessa yang ketakutan dan masuk meringkuk di dalam selimut. Setelah Nessa menjelaskan apa yang terjadi, barulah mereka paham. Mereka pun akhirnya ikut ketakutan dan memutuskan untuk segera tidur. Lampu mereka biarkan menyala. Mereka memaksa matanya untuk terpejam. Di dalam suasana mencekam itu, mereka terlelap menunggu pagi datang mengganti hari. Keesokan harinya, Leo yang baru selesai mandi berjalan keluar kamar. Ia lalu duduk di pelataran depan rumah sambil membawa handphonenya. Ia tengah menunggu seseorang mengangkat teleponnya. Saat itu ia tengah mencoba menelpon Ki Danang untuk bertanya soal gangguan-gangguan makhluk gaib yang ia dan Nessa alami selama ini. Sambil memperhatikan sekitar dan menghirup udara pagi, Leo dengan sabar menunggu. Sampai akhirnya Ki Danang mengangkat telepon. Buru-buru ia menempelkan handphone ke telinganya. Halo Ki. Ki Danang, apa kabar? Kabar baik Leo, maaf lama angkatnya. Soalnya tadi cari sinyal dulu. Ya nggak apa-apa Ki.
kenapa kamu telepon saya? Karena ada masalah kan? Kamu diganggu kan? Saya sudah firasat. Iya Ki, betul tuh. Akhir-akhir ini saya banyak kena gangguan makhluk gaib. Ki Danang tahu kenapa? Kenapa saya digangguin? Ya udah, kewajiban saya buat kasih tahu apa yang terjadi. Tapi saya gak bisa bantu, harus kamu sendiri yang bergerak. Kamu ingatkan perjanjian yang kamu buat dengan makhluk gaib di Gua Stonggo. Kamu bilang kamu siap melakukan apapun. Semua gangguan yang kamu alami adalah peringatan dari para penunggu Gua Stonggo. Mereka meminta tumbal, Leo. Tumbal? Ya, tumbal manusia. Kamu masih simpan golok yang diberikan oleh penunggu Gua Stonggo kan? Kamu harus membunuh orang menggunakan golok itu. Golok itu akan menghisap darah dan dengan begitu kamu sudah menyerahkan tumbal. Dan gangguan itu tidak akan datang lagi. Jadi itulah kenapa saya harus membawa golok itu ya? Ternyata golok itu ada fungsinya. Iya Leo, golok itu jadi perantara tumbalnya. Cepat lakukan Leo, berikan tumbalnya sebelum gangguannya semakin memburuk dan berakibat tak baik untuk dirimu sendiri. Mereka haus darah Leo. Setelah percakapan di antara mereka selesai, Leo mematikan telepon dan buru-buru berjalan masuk ke dalam rumahnya. Ia buru-buru berjalan ke kamar. Sesampainya di kamar, ia raih tas miliknya. Dari dalam tas itu ia keluarkan sebuah golok pemberian makhluk halus penghuni Gua Stonggo yang masih ia simpan sampai sekarang. Lalu menatap dalam-dalam golok itu. Ya Leo, gunakan itu, bunuh siapapun dengan golok itu. Sebuah bisikan misterius terdengar jelas di telinga Leo. Malam itu tanpa sepengetahuan Nessa, Leo pergi meninggalkan rumah dengan mobilnya. Sang pacar masih takut untuk pulang dan memilih untuk tetap berada di apartemen temannya yang ia rasa cukup aman untuknya mengungsi. Cahaya lampu mobil Leo nyalakan menerangi halaman rumah dan jalanan komplek di depannya. Setelah itu suara mesin mobil pun terdengar. Leo menjalankan mobilnya perlahan memasuki jalanan. Dengan nyaman Leo duduk di dalam mobil. Tangannya dengan leher menggerakkan setir ke kanan untuk berbelok ke arah. Dengan kecepatan sedang ia berjalan keluar kompleks, melewati portal yang dijaga oleh beberapa satpam di posnya. Baru setelah itu ia bertemu dengan jalan raya yang masih ramai malam itu. Mobil Leo pun mulai masuk ke dalam ramainya jalan raya. Ban mobilnya bersentuhan dengan aspal jalan yang kasar. Bersama kendaraan lainnya, mobil Leo meramaikan jalan raya. Sesekali terdengar suara klakson yang mengganggu. Sesekali lampu merah juga menahannya, membuat perjalanannya jadi semakin lama. Setelah beberapa kilometer berjalan, Leo pun melambatkan laju mobilnya. Ia masuk ke sebuah area sebuah gedung yang dikenal sebagai salah satu klub malam yang ramai. Klub malam yang dulu sering menjadi tempat Leo menghabiskan malamnya. Ia segera memarkirkan mobilnya lalu mematikan mesin. Leo turun dari mobil dan segera masuk ke dalam klub malam itu. Saat sampai di dalam, kelap-kelip lampu pesta dan suara musik yang keras mulai terdengar. Leo melihat ke segala arah, mencari seseorang di tengah keramaian itu. Ia lebih dulu berjalan ke arah bar dan duduk di sana. Segelas minuman ia pesan, dan sambil menikmati suasana, Leo meminum minumannya. Dari arah belakang seseorang datang menyapanya. Leo! Panggil seseorang lelaki gemuk dengan pakaian penuh warna dan tampak mahal. Sebuah kacamata terpasang di wajahnya. Leo menoleh dan melihat laki-laki itu. Darren? Wah, baru kelihatan lagi lu. Semenjak jadian sama Nesha, lu gak pernah balik ke sini. Gak apa-apa, gue cuma lagi mau keluar aja.
Kenapa? Ada masalah, Nesa? Enggak kok, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tapi kalau tumben kesini sendirian lagi, Nesa kok enggak ikut? Mata Leo melihat sosok perempuan bergaun biru yang sedang ngobrol dengan teman-temannya di dekat panggung musik. Wanita dengan rambut bergelombang itu menarik perhatian Leo langsung saja tanpa menjawab pertanyaan dari Darren. Leo buru-buru turun dari kursinya. Darren, maaf ya, gue duluan. Mencurigakan banget sih itu orang. Leo berjalan menerobos kerumunan orang yang berkumpul. Ia berjalan cepat ke arah panggung musik sebelum wanita yang ia lihat menghilang. Sesampainya di dekat panggung, Leo menghampiri wanita bergaun biru itu. Mata mereka saling bertatapan dan saling melontarkan senyum. Wanita itu tampak cantik dengan riasan wajah sederhana, memamerkan kulit kecoklatannya yang indah dan eksotis. Nadine? Hai Leo. Dengan sedikit canggung, Leo mendekat dan bergabung dengan Nadine dan teman-temannya. Tatapan aneh pun seketika muncul ke arah Leo, tapi kemudian tangan Nadine segera menggandeng lengan laki-laki itu dengan mesra. Sorry girl, gue ada perlu sama cowok tajir ini. Ayo Leo. Nadine membawa Leo menjauh beberapa meter dari teman-temannya. Mereka berdua mencari sofa yang kosong untuk ngobrol. Hingga bertemulah mereka dengan sebuah sofa yang ada di bagian ujung. Mereka berdua duduk di sana dan masing-masing memesan minuman. Jadi gimana? Jadi mau main semalaman sama gue? Jadi dong. Ya walaupun lu pacarnya Nesha, gue gak peduli. Tuh orangnya gak tahu juga. Apalagi uangnya banyak. Nanti 1 jam lagi deh ya, kita cabut habis itu check-in deh. Selama 1 jam di klub, Leo dan Nadine saling ngobrol, membahas banyak hal dan bersenda gurau. Mereka juga bertemu beberapa teman yang dikenalnya. Beberapa gelas minuman pun mereka habiskan. Sampai akhirnya sudah sekitar jam 1 dini hari, Leo dan Nadine berjalan keluar dari klub. Leo mengarahkan wanita itu untuk masuk ke dalam mobilnya yang masih terparkir. Dengan mata yang sayu, Nadine membuka pintu mobil dan langsung masuk. Dirinya yang sudah hampir mabuk bersandar di jok depan yang empuk. Sementara di sampingnya, Leo duduk menyalakan mesin. Mobil pun mulai berjalan. Leo membawa Nadine di mobilnya. Walau minum cukup banyak, wanita itu masih cukup sadar untuk melihat sekitarnya. Bahkan masih mengoceh mengajak Leo ngobrol selama perjalanan. Mobil Leo melaju cepat di tengah jalan raya yang kosong melompong, dengan diiringi musik hip hop yang diputar oleh Nadine. Bukannya pergi ke hotel seperti yang mereka rencanakan, Leo justru membawa Nadine cukup jauh hingga ke pinggir kota, di mana banyak pabrik berdiri dan bangunan-bangunan yang terbengkalai. Awalnya Nadine tak sadar, tapi akhirnya ia mulai membuka mata lebar-lebar dan melihat sekitar. Lu bawa gue kemana? Tanya Nadine sambil melihat sekitar yang sepi dan gelap. Kiri dan kanannya dipenuhi dengan ilalang dan semak-semak. Penerangan jalan pun minim, sama sekali tidak ada orang di tempat ini. Kita bakal main semalaman, Nadine. Leo lalu membelokkan mobilnya ke arah jalan setapak yang dikelilingi dengan rerumputan tinggi dan semak-semak, sehingga mobilnya tersembunyi dan tidak bisa dilihat oleh orang yang kebetulan lewat di jalan. Turun dulu yuk. Aduh, lu ngapain sih kesini, banyak nyamuk. Nadine berdiri di samping mobil, sementara Leo yang ikut keluar lalu berjalan ke belakang mobil. Ia buka bagasi mobil dan mengambil sebuah golok keramat pemberian makhluk penunggu gua Stonggo, lalu menatap golok itu dan mulai meyakinkan diri. Tunggu apa lagi, Leo? Lakukan, tepati janjimu. Sebuah bisikan terdengar di telinganya, membuat Leo semakin yakin dengan apa yang ia lakukan. Ia pegang kuat-kuat goloknya. Setelah itu ia tutup kembali bagasinya. Kemudian Leo berjalan cepat ke arah Nadine yang berdiri membelakanginya. Melihat adanya kesempatan, tanpa ragu, Leo langsung menikam Nadine dari belakang, tepat mengenai bahu kanannya. Kulit eksotisnya langsung robek tertusuk tajam besi pipi dari golok keramat itu. Nadine sempat menjerit lalu terjatuh ke tanah dengan bahunya yang mengeluarkan darah segar. Dengan mata berkaca-kaca ia kesakitan dan menoleh ke arah Leo. Leo, jangan. Sementara Leo dengan tatapan dingin berjalan mendekat. Diri laki-laki itu seakan dirasuki oleh iblis.
Golok yang semula bersih mengkilap kini berubah menjadi merah penuh darah. Sementara darah segar terus keluar dari luka menganga di bahu Nadine. Mencium bau darah, sang iblis semakin haus. Ayo Leo, habisi dia. Leo, apa-apaan ini? Maaf Nadine, temanku butuh darah. Sini kamu. Nadine menjerit sekeras yang ia bisa, berharap seseorang mendengar teriakannya dan memberi pertolongan. Tapi di tengah semak belukar yang sepi itu tidak ada siapapun selain mereka berdua. Buru-buru Leo menutup mulut Nadine sehingga suaranya tidak lagi terdengar. Wanita malang itu berusaha lepas, memberontak dari laki-laki gila yang ingin membunuhnya. Nafasnya terengah-engah, ia menangis dan membuat wajahnya basah oleh air mata. Badannya terus bergerak memaksa untuk lepas dari cengkraman tangan kasar laki-laki itu. Tapi apa daya, tangannya kalah kuat dibandingkan dengan Leo yang dibantu oleh iblis. Saat itu juga Leo mengarahkan goloknya ke leher Nadine, dan tanpa ampun ia tancapkan golok itu ke leher Nadine. Besi tajam itu menembus kulit lehernya yang indah, memutus tenggorokannya yang menjadi jalur pernapasan, juga memutus pembuluh darah yang mengarah ke otak. Sontak darah segar muncrat ke segala arah seperti pipa air yang bocor. Mata Nadine melotot kesakitan. Belum selesai, Leo terus memotong leher Nadine seperti sedang menyembelih seekor kambing. Darah segar dan kental terus keluar dari lehernya yang menganga. Terdengar suara nafas Nadine yang mirip suara orang mendengkur. Tubuh wanita yang sudah lemas itu lalu ia biarkan tergeletak di atas tanah yang dingin. Badan wanita malang itu mulai kejang-kejang, sementara darah tak henti-hentinya keluar dan menggenangi tanah sekitar. Malam itu, Nadine pun menghembuskan napas terakhirnya. Baju, celana sampai wajah Leo telah merah terkena cipratan darah. Leo yang puas membunuh Nadine lalu tertawa sambil menatap korbannya. Bagaimana temanku? Apakah ini cukup? Ucap Leo kepada sesuatu yang ia sebut teman, yang tidak lain adalah makhluk halus penunggu gua Stonggo, yang sejak tadi terus berbisik di telinganya menyuruhnya membunuh. Setelah memastikan korbannya telah mati, Leo sudah mempersiapkan semuanya. Ia keluarkan sebuah skop dari dalam bagasi. Di tengah malam yang sunyi senyap itu, ia menggali tanah di tengah rimbunnya semak-semak dan ilalang. Bau amis darah mulai tercium, badan Leo kotor oleh darah dan keringat. Ia terus menggali dan menggali. Beberapa menit berlalu, usahanya berhasil. Sebuah lubang yang hanya sedalam 1 meter berhasil ia buat. Ia lempar skopnya ke dalam bagasi. Lalu ia berjalan ke arah mayat Nadine. Ia seret tubuh tak bernyawa itu ke lubang yang ia buat. Ia lempar begitu saja tubuh Nadine ke dalam lubang lalu tersenyum menatapnya. Bagaimana? Malam yang indah kan? Ia mulai menurunkan tanah yang ia gali tadi. Pelan-pelan jasad Nadine terkubur oleh tanah dan tidak terlihat lagi. Meski begitu, bekas darah masih tampak jelas di tanah bekas Nadine tergolek tadi. Tapi Leo tidak peduli. Setelah selesai mengubur Nadine dan menutupi bekas kuburannya dengan rumput, Leo buru-buru naik ke mobilnya untuk segera meninggalkan lokasi. Cahaya lampu mobilnya kembali menyala, lalu ia mulai berjalan mundur. Sesampainya di jalan, tanpa pikir panjang, Leo langsung menjalankan mobilnya kembali menuju ke arah pulang. Hatinya merasa lega setelah selesai memberikan tumbal yang diinginkan oleh sang iblis. Hampir 1 jam perjalanan, akhirnya Leo sampai di rumahnya. Malamnya cukup melelahkan baginya. Ia masukkan mobilnya dan parkir rapi di garasi rumah dengan badan bau amis darah dan kotor tanah. Ia berjalan masuk. Awalnya ia ingin segera mandi dan membersihkan diri, akan tetapi ia merasakan ada sesuatu yang aneh di kamarnya. Karena itu ia belok sebentar ke arah kamar, tangannya membuka pintu dan melihat ke dalam. Betapa senangnya Leo dengan apa yang ada di kamarnya. Bertumpuk-tumpuk uang pecahan 100.000 rupiah tergeletak di atas kasurnya, di lantai dan mejanya. Lebih banyak dari hari-hari sebelumnya.
Leo tertawa singkat, dirinya lalu berjalan mendekati uang-uang itu. Leo segera melompat dan mendaratkan tubuhnya di atas tumpukan uang seperti orang gila. Tubuhnya menari-nari dan menggeliat di atas tumpukan uang. Lembar demi lembar uang ia lempar ke atas sambil berteriak-teriak. Inilah hidup. Hidup perlu uang. Berikan aku lebih banyak uang dan buat aku kaya. Sebuah suara tawa terdengar menggema di dalam kamar Leo. Alih-alih takut, Leo justru ikut tertawa bersama dengan suara tawa misterius itu. Leo memejamkan matanya, ia biarkan tubuhnya yang telah lelah itu terlelap dalam tumpukan uang yang harum memikat, yang wanginya lebih enak daripada wangi parfum Perancis sekalipun. Keesokan paginya suara bel rumah Leo berbunyi dengan memakai jaket hitam dan tas kecilnya. Nessa pulang setelah beberapa hari menginap di apartemen temannya. Leo yang sudah rapi pun berjalan ke pintu depan. Uang-uang yang ia dapat semalam sudah tersimpan rapi di dalam karung dan tersembunyi di salah satu ruangan yang tidak diketahui Nessa. Bajunya pun sudah ganti, tubuhnya telah bersih dari darah dan tanah sehingga ia sudah siap berjumpa dengan sang pacar. Pintu dibuka, Leo tersenyum menyambut kepulangan sang pacar. Begitu juga Nessa yang sudah rindu dengan rumah ini. Mereka berdua langsung masuk ke dalam. Nessa beristirahat di sofa sambil bermain handphonenya. Leo berjalan ke salah satu sudut ruangan. Ia lalu membuka kulkas dan mengambil sekaleng minuman. Setelah itu berjalan mendekati Nessa. Nih, minum. Makasih. Leo duduk bersandar di samping Nessa, matanya memperhatikan wajah pacarnya itu sambil tersenyum. Menyadari itu, Nessa menatap balik sambil tertawa kecil. Ia taruh minumannya di meja. Kenapa? Enggak. Kita liburan ya? Kamu mau kemana? Bali, luar negeri, atau keluar planet sekalian? Aku bisa kok. Kok tiba-tiba ngajak liburan? Kapan lagi kan, mumpung moodku lagi bagus. Nessa lalu diam sejenak, tangannya menopang dagu, matanya menatap ke langit-langit. Setelah berpikir sebentar, Nessa kembali menoleh ke Leo. Aku mau ke Lombok. Oh, Lombok. Dekat. Kalau kita ke Lombok, gak usah sewa hotel ya. Pulang pergi naik pesawat juga aku bisa. Aku beli pesawatnya kalau perlu. Apaan sih kamu, sombong banget. Habis menang lotre ya? Beberapa jam kemudian mereka berdua pergi meninggalkan rumah. Leo telah menjanjikan pacarnya untuk belanja hari ini. Maka dengan segala kekayaan yang ia punya, hal itu sangat mudah ia lakukan. Apapun keinginan Nessa, semahal apapun barangnya tidak membuat Leo gentar. Uangnya tidak pernah habis karena ada sosok iblis yang membackupnya. Namun tanpa sadar, sebuah bahaya mengintai dalam diam. Sampai kapanpun sang iblis tidak akan pernah puas. Liburan yang dijanjikan Leo bukanlah omong kosong semata. Ia benar-benar mempersiapkan segalanya. Ia memesan tiket pesawat sejak jauh-jauh hari, bahkan sudah memesan hotel untuk 5 hari di sana. Mereka hanya tinggal menunggu waktu untuk berangkat saja. Wanita mana yang tidak senang dengan laki-laki sebaik Leo? Tapi Nessa sebaliknya. Bukan senang, ia justru tampak kesal sepanjang hari. Selama seharian Nessa memasang wajah cemberut yang membuat Leo sedikit cemas. Seharian penuh Leo terus berpikir dan mengoreksi dirinya apakah ia berbuat atau mengatakan sesuatu yang membuat Nessa marah. Tapi tidak. Tidak ada sama sekali, semuanya baik-baik saja. Tapi sikap Nessa tiba-tiba saja berubah. Sambil duduk menonton televisi, Leo masih tidak tenang dan terus memikirkan soal tingkah Nessa yang terasa janggal. Nessa. Ia yang tak tahan dengan sikap aneh pacarnya pun memutuskan untuk bertanya langsung ke Nessa. Di samping itu, Leo juga khawatir ada masalah yang disembunyikan Nessa darinya, sehingga membuatnya terbebani sendiri. Tak berselang lama, Nessa datang dengan wajah cemberutnya. Ia berdiri tak jauh dari Leo yang bersandar di sofa. Dengan setelan celana pendek dan kaos berwarna kuning kusam. Mata mereka saling bertatapan, tapi tatapan Nessa sangat tidak bersahabat. Kenapa? Kamu aneh deh seharian ini. Aneh gimana? Sebentar lagi kita mau berangkat liburan loh. Kamu kenapa masang muka cemberut gitu terus sih? Aku ada salah? Aku bikin kamu kesel? Atau gimana?
Coba ngomong biar masalah selesai. Aku nggak mau ya kalau nanti kita berangkat ke Lombok wajah kamu masih kayak gini. Kamu masih gak sadar juga? Enggak. Coba sadarkan aku. Malam Selasa kamu kemana? Malam Selasa. Kemudian Leo mulai berpikir dan mengingat-ingat. Sampai akhirnya ia sadar malam Selasa yang dimaksud Nesha adalah malam saat ia mau bunuh Nadine. Sadar akan hal itu, Leo pun mulai gugup melihat itu. Nessa semakin yakin. Tuh kan kamu aja gugup begitu. Emang dasar laki-laki ya, gak bisa ditinggal bentar aja. Aku gak ngerti maksud kamu. Aku gak ngapa-ngapain kok malam Selasa. Jangan bohong. Aku tahu dari Darren. Dia yang kasih tahu aku. Kamu ngapain malam itu sama Nadine? Hah? Kenapa kamu gak bilang-bilang mau ke klub? Bukannya kamu pernah bilang gak akan kembali ke sana karena cuma buang-buang waktu? Aku juga udah janji sama kamu buat gak datang lagi ke klub supaya gak ada cowok lain yang godain aku. Aku turutin kemauan kamu. Tapi kenapa sekarang justru malah kamu yang ingkar? Aku gak ketemu Nadine. Darren, dia itu tukang gosip, Nesha. Semua orang juga tahu kalau mulutnya itu suka nyebarin hoax. Jadi jangan percaya ya. Kamu lebih percaya aku kan? Dengan kasar Nesha tepis tangan laki-laki itu dari wajahnya. Matanya berkaca-kaca dan kecewa. Kamu masih bisa bohong ya? Foto ini aku dapat dari Darren. Darren brengsek. Mau alasan apa lagi kamu? Biarpun begitu, Leo bukanlah laki-laki yang senang mempermainkan wanita. Ia mendekati Nadine bukan karena ingin selingkuh, melainkan ada keperluan lain yang harus ia urus bersama wanita itu. Tapi jelas tidak mungkin kalau Leo menjelaskan pada Nesha bahwa ia hanya ingin membunuh Nadine malam itu. Nesha, kamu salah paham. Aku gak punya maksud apa-apa sama Nadine. Aku gak percaya sama kamu. Ternyata kamu begitu ya. Tiap kali aku gak di sini. Kamu emang punya segalanya, uang, harta, semuanya. Bahkan kamu bisa beli satu kota ini, Leo. Tapi bukan berarti kamu bisa permainkan perempuan. Nesha, bukan begitu. Wajar aja istrimu sebelumnya ninggalin kamu. Bahkan anakmu aja sampai meninggal. Itu udah cukup jadi gambaran betapa boroknya dirimu, Leo. Mendengar itu, Leo langsung terdiam. Nesha mengingatkannya akan masa lalu yang menyakitkan. Kata-katanya begitu menusuk hingga Leo sakit hati. Tadi sangka sang pacar tega berkata sedemikian kejam, mengungkit masa lalu yang penuh luka. Dan di saat emosi Leo memuncak, sang iblis masuk memanfaatkan keadaan. Kamu boleh marah, tapi kalau kamu ungkit masa lalu aku, itu udah keterlaluan, Nesha. Leo lalu berjalan ke kamar meninggalkan Nesha. Sedangkan Nesha yang kecewa berikuk sendirian di atas sofa sambil terus menangis. Ia mengambil bantal dan membenamkan wajahnya ke bantal, terus melanjutkan tangisannya. Sementara di kamar, Leo pun tidak kalah sedihnya. Kata-kata Nesha begitu sensitif baginya, hingga ia merasa begitu rapuh mendengar ucapan sang pacar. Ia duduk di atas kasur sambil memegangi kepalanya. Ingatan menyakitkan itu kembali hadir di kepalanya. Tapi ia berusaha untuk tetap mengendalikan emosinya. Keterlaluan sekali dia, Leo. Wanita kurang ajar. Tiba-tiba terdengar suara bisikan di telinga Leo. Di saat-saat seperti ini, sang iblis datang memanfaatkan keadaan, menghasutnya dan memancing emosi Leo. Bunuh saja dia. Tak apa-apa, ucapannya sangat kejam. Dia layak mati. Sadar akan bisikan iblis, Leo lalu menunduk dan terus memegangi kepalanya. Ia menggelengkan kepalanya dengan keras, menolak setiap suara yang masuk ke telinganya. Tidak, diam! Bunuh dia, Leo. Persembahkan darahnya untukku. Maka aku akan memberimu lebih banyak lagi. Tidak! Ia lalu berdiri dan meraih tasnya yang ada di samping lemari. Tangannya masuk ke dalam tas dan mengambil golok keramat miliknya. Matanya kembali menatap golok itu. Nafasnya mulai tak karuan, dan jantungnya berdebar-debar seakan ada sebuah dorongan misterius dalam dirinya. Ia genggam golok itu dengan kuat. Wajahnya perlahan-lahan berubah merah, bak seekor banteng yang siap menyeruduk. Leo lalu berjalan keluar kamar. Matanya melotot ke arah Nesha. Kakinya melangkah cepat. Nesha yang masih membenamkan wajahnya di bantal tidak sadar dengan kedatangan Leo.
Tiba-tiba saja rambut perempuan itu dijambak dan ditarik oleh Leo. Nesha menjerit ketika rambutnya ditarik oleh Leo. Ia mencoba melawan dan melepaskan diri. Kamu mau ngapain, Leo? Diam kamu. Jangan, Leo. Bajingan kau, Nesha. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Leo menebas batang leher pacarnya sendiri dengan menggunakan golok keramatnya. Nesha berteriak kesakitan dan mencoba memberontak, tapi Leo terus menikamnya berkali-kali. Hingga luka di leher Nesha semakin menganga dan semakin dalam. Darah segar muncrat kemana-mana, membasahi sofa dan lantai. Mata Nesha melotot, perlahan tubuhnya lemas kehabisan darah. Nafasnya pun mulai melemah. Mulutnya mengeluarkan suara seperti sapi yang disembelih. Pupil matanya bergerak ke atas dan lidahnya sedikit menjulur melihat pacarnya sudah sekarat dan bersimbah darah. Leo lalu melepas tubuhnya, membiarkan mayat Nesha terjatuh ke lantai yang sudah penuh dengan genangan darah. Leo mengatur nafasnya sambil menatap pacarnya yang sudah tak bernyawa. Mampus kau. Keputusan yang tepat, Leo. Suara tawa itu kembali terdengar menggema di seisi rumah. Suara tawa sang iblis yang telah puas memerintah anak Adam dengan mudahnya. Akhirnya kalau gitu kembali memakan tumbal. Kali ini pacarnya sendiri.